Tujuan saya membuat video ini semata agar teman-teman ini tidak menjadi korban berikutnya. Hampir semua pesugihan yang ada di Pulau Jawa ini sudah dia datangi semua. Jadi kan di sana ada 3 juru kunci. Itu saingan, Mas. Saling berebut pelanggan. Dan yang datang pakai mobil tarifnya 1 juta, yang bawa motor tarifnya 900.000. Ya Allah, udah benar-benar ajang bisnis ya. Karena ada satu kejadian, saya belum berani menyebutkan lokasi. Di lingkungan sana, di Jawa Tengah sana, di satu titik lokasi yang tidak saya sebutkan ini, hampir setiap saat ada warga yang kehilangan uang. Kisaran uang yang hilang ini kadang 1 juta, 2 juta, bisa 3 juta. Kalau tuyul yang ngambil biasanya kan nggak sampai segitu. Sampai detik ini warga sana belum ada yang tahu tentang hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kanzi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Langsung saja to the point ya teman-teman. Tujuan saya membuat video ini semata agar teman-teman ini tidak menjadi korban berikutnya. Jadi berawal ketika ada desakan dari teman-teman agar saya ini menyediakan narasumber pelaku pesugihan Punden Boja secara langsung di channel Kanzi ini. Sebenarnya sudah coba saya hubungi beberapa orang, kalau nggak salah ada 3 atau 4. Hanya saja mereka ini seolah-olah masih enggan untuk menjadi narsum. Dan disitulah rasa penasaran saya semakin meningkat. Sampai akhirnya ada salah satu komentar yang menyarankan saya. Semalam ada video pengakuan dari pelaku pesugihan Punden Boja. Jadi setelah saya cek, ternyata hampir semua video yang ada di channel ini, narasumbernya ini adalah narasumber pelaku pesugihan. Hampir di semua video, baik dari thumbnail maupun judulnya, ini mengarahkan seolah-olah si narasumber ini berhasil dalam melakukan pesugihannya. Tapi dari sekian banyak narasumber, ini ada satu narasumber yang membuat saya itu mosok toh. Jadi ternyata di dalam channel ini ada beberapa video dengan narasumber yang sama, alias satu orang, hanya saja dengan cerita yang berbeda. Namanya Mas Bayu. Untuk profilnya sendiri, dia ini orang Jambi, seorang pengusaha yang bangkrut dan memiliki banyak hutang. Menariknya itu di sini ya teman-teman. Jadi hampir semua narasumber di channel-channel lain yang bercerita tentang pesugihan, hampir semuanya ini terlilit hutang, dan hutangnya ini tidak tanggung-tanggung loh. Sekalipun di thumbnail maupun di judul ini menunjukkan bahwa si pelaku ini berhasil, tapi ternyata di dalam ceritanya uang yang dia dapatkan dari pesugihan ini belum cukup untuk membayar hutang mereka. Saya tidak tahu berapa jumlah hutangnya, apakah puluhan miliar atau berapa. Padahal di dalam video, thumbnail depan maupun judulnya, dia ini dapat banyak loh, miliaran loh. Padahal, tapi kok ya tetap nggak cukup itu loh. Dan satu hal yang agak aneh di sini adalah si narasumber ini kan orang Jambi. Jambi kan seberang, masuknya kan daerah Sumatera. Akan tetapi logatnya ini logat Sunda. Dan menurut pengakuan dia, hampir semua pesugihan yang ada di Pulau Jawa ini sudah dia datangi semua. Kok penak menyo, masih selamat loh. Sedangkan saya pribadi menghubungi satu orang saja, dia ini enggan, benar-benar gak mau menjadi narasumber. Alasannya sih menjaga privasi sama keluarga. Ya emang masuk akal juga sih. Siapa sih kira-kira pelaku pesugihan mau dijadikan narasumber? Dia menceritakan, ya kalau ketahuan istri, anak, dan saudara-saudaranya, akhirnya kan ketahuan aibnya. Padahal orang yang coba saya hubungi ini adalah pelaku pesugihan Punden Boja sana yang gagal. Alias dia ini keluarganya selamatlah, tidak menjadi tumbal. Itu saja tidak mau bercerita. Ya kita berdoa saja semoga narasumber yang ada di bukan narasumber settingan ya. Jadi di sini ada 3.
dua kesaksian ya. Sebenarnya ada 3 kesaksian dari pelaku yang gagal di sana. Hanya saja di sini nanti yang akan saya bacakan hanya 2. Saya sudah 2 kali mengantar orang ke sana. Ketika saya tanya gimana keadaan di sana saat itu, dia ini bilangnya begini, belum lama ini masih terakhir kali saya ngantar hari Sabtu kemarin. Di lokasi sekitar jam 1-an siang. Sepi, senyap, hanya ada saya dan rombongan. Tapi mereka bilang bahwasanya akan ada orang dari Palembang yang akan ritual malam nanti. Aduh, Mas, saya di sana ngakak. Saking nggak teh denger penjelasan dari anaknya Mbah Mira yang perempuan. Saking nggak masuk akale. Penipuan, Mas, seperti di tempat lain. Bahkan dia juga mengklaim bahwasannya dia itu juru kunci yang asli. Jadi kan di sana ada 3 juru kunci, kalau nggak salah. Itu saingan, Mas. Saling berebut pelanggan. Jujur saya sedikit pun tidak mempercayai hal-hal goib seperti itu. Tapi karena profesi saya ya, jadi saya sering dapat pelanggan untuk mengantar ke tempat-tempat seperti itu, Mas. Kemudian selanjutnya adalah di sini namanya saya samarkan lagi ya. Tolong kalau bisa di stop mumpung belum tambah banyak peminatnya. Soalnya sampai sekarang masih berjalan terus. Saya pernah ke sana tapi yaitu tidak ada tanda-tanda sudah 3 bulan lebih. Saya cari informasi tidak ada satupun yang berhasil. Tolong termasuk orang-orang Bojonegoro yang katanya berhasil. Oh, orang Bojonegoro ini yang dimaksud adalah orang yang sering dikatakan oleh Mbah Sarinem Tuwek selaku juru kunci, karena setiap ada yang wawancara dia ini menyebutkan orang Bojonegoro ini sukses dan ceritanya ya itu saja orang Bojonegoro satu itu. Dia ini meminta saya untuk mencari orang itu, ya susah dong. Saya kan nggak tahu namanya, nggak tahu alamatnya. Karena saya buat bayar utang jual tanah, sisanya buat ke Punden Boja 3 bulan lalu. Bayar sopir, sewa mobil. Karena saya penasaran sudah 3 kali saya ke sana, 3 juta dikalikan 3 kali yang saya habiskan warung saya sekarang. Iki piye nulisnya nggak pakai titik koma sih. Intinya 3 juta kali 3 yang saya habiskan. Warung saya sekarang bangkrut. Coba kalau saya gunakan buat modal 9 juta mungkin warung saya masih berjalan. Tolong ini masalah serius masih. Jangan hanya konten, kasihan mereka katanya Mbah Miran sudah ribuan yang ke sana. Ya tinggal mengalihkan kalau memang orang sudah 1.000 orang datang ke Punden Boja. Tinggal mengalihkan kalau satu orang ini bayarnya 900.000 ya. Is berapa juta ya? Ratusan juta ya. Saya buktikan sendiri, keluarganya nggak pada akur. Karena pada rebutan kekuasaan. Karena bisnis itu meyakinkan yang datang pakai mobil tarifnya 1 juta, yang bawa motor tarifnya 900.000. Sedikitnya 5 orang setiap hari. Kalau lagi rame bisa 12 orang bahkan lebih. Kalau lebih dari 12 orang sisanya nunggu giliran esok harinya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi di sana ini dibatasi 1 hari 12 orang. Jika lebih dari 12 orang, sisanya ini di hari berikutnya. Berarti kalau 1 hari 12 orang kali 900, 10 juta 800. 100 setiap hari pemasukannya. Dipotong buat beli abu rampe, paling berapa itu? Wah, ya kalau yang terlibat ini cuman 5-6 orang ya, 1 hari bisa dapat uang 500-an ribu ya. Saya tertarik dengan cerita yang di awal tadi ya. Jadi di sana itu ada 3 juru kunci yang saling berebut pelanggan. Sampai sini bisa kita bayangkan ya teman-teman. Satu lokasi pesugihan dengan 3 juru kunci yang masing-masing ini berebut pelanggan. Kayak tukang ojek ngono gitu. Jadi ketika ada penumpang datang, ada yang ayo ikut saya, ayo saya aja murah. Ya Allah, udah benar-benar ajang bisnis ya. Dan ada satu cerita lagi dari orang Sragen. Dia ini ke sana bertiga. Masing-masing membayar 850. Berarti kalau 850 ini mungkin sudah agak lama. Karena yang baru ini kan 900.000 tarifnya.
Ke sana bayar 850 tapi sampai sekarang ketiganya ini tidak ada hasil. Ya sing salah sampean dewi Mas. Ngopo dadak tertarik karo ngono kuwi? Sekali lagi ya teman-teman, keyakinan saya pribadi sampai detik ini tidak ada yang namanya makhluk gaib yang mampu memberikan uang secara tunai dengan jumlah yang begitu besar. Karena memang iming-imingnya narasumber di Punden Bojasana di sana ini mampu memberikan pinjaman miliaran, bisa sampai 3 miliar loh. Nonsen sama sekali, itu bohong, benar-benar bohong. Kecuali kalau pesugihannya ini bisa memberikannya ini sedikit, bukan di jumlah miliaran ya. Karena ada satu kejadian, saya belum berani menyebutkan lokasinya. Di situ ada sebuah pesugihan, orang sering datang ke sana. Dan di sana ini orang diberi uang cash, tapi tidak dengan jumlah sebesar di Punden Boja, hanya berapa juta gitu. Dan setelah ditelisik, ternyata uang yang diberikan si jin ini hasil nyuri warga sekitar. Jadi ceritanya begini, di lingkungan sana, di Jawa Tengah sana, di satu titik lokasi yang tidak saya sebutkan ini, hampir setiap saat ada warga yang kehilangan uang. Kisaran uang yang hilang ini kadang 1 juta, 2 juta, bisa 3 juta. Kalau tuyul yang ngambil biasanya kan nggak sampai segitu. Tapi ini jutaan hilangnya. Sampai detik ini warga sana belum ada yang tahu tentang hal itu. Doakan saja semoga suatu saat saya bisa ke sana ya teman-teman. Amin. Jadi intinya begini ya teman-teman. Jika gaib ataupun jin bisa memberikan uang secara tunai, ini tidak sebesar itu. Dan caranya pun seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kecuali si jin itu nyuri dulu uangnya manusia, baru dia kasihkan ke orang itu. Karena jin ini memang benar-benar ahli dalam menyiasati loh. Jin ini sifatnya licik banget. Karena itulah Allah di dalam Al-Quran melarang kita bersekutu dengan jin. Pertama, jin ini licik, dia pandai menipu. Yang ketiga, kalau sudah ada perjanjian, tidak ada yang namanya ingkar janji. Mending kita ini pinjem ke sesama manusia ya. Kita belum bisa balikin, kita bilang besok atau bulan depan bisa saja masih dimaklumi. Ya kalau memang benar-benar nggak bisa, biasanya orang ini lari merantau, kan seperti itu. Tapi kalau jin nggak bisa digituin. Sekalipun kita lari ke seberang sana, ke luar negeri, ya tetap saja perjanjian ini sudah tertulis di sananya. Kita tidak bisa menghindar. Sekali lagi ya teman-teman, saya tekankan kepada teman-teman, ayolah, gak usah percaya dengan hal-hal yang begituan. Itu hanyalah tipu muslihat jin untuk mengelabui manusia, agar si manusianya ini tersesat dan bisa menjadi teman dia. Mending kita ini kerja apa adanya saja. Ya memang sih gajinya itu kecil, tapi kan bisa dinikmati.